tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Silakan duduk kembali, lampu boleh dinyalakan. Shalom. Lampu boleh dinyalakan ya. Sukacita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Saya minta maaf suara saya tiba-tiba drop. Boleh naikkan dikit volumenya Pak? Ya. Apa kabarnya? Oh, baru 30 orang ini. Shalom. Apa kabarnya? Yang luar biasa, berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya malam ini ada sesuatu yang berbeda yang Tuhan akan bagikan buat kita semua. Amin. Amin saudara. Ya, malam hari ini Tuhan berikan sebuah tema. Tema utama dari Natal ini adalah The Greater, yang terbesar. Sehingga saudara tadi bisa menemukan atau melihat drama singkat yang disampaikan oleh beberapa jemaat. Kalau Anda menyaksikan tadi, sejak dari kita kecil, kita ini ketemu dengan masalah. Kemudian kita beranjak, remaja, pemuda, masalah itu enggak pernah bisa lari dari hidup kita. Betul? Amin. Amin. Kemudian ketika kita mulai kerja, kita mulai dewasa, sampai akhirnya kita mau menutup mata kembali. Kita masih ketemu dengan masalah. Amin. Ada yang tua nggak ada masalah? Ada. Semua orang pasti ada masalah. Colek kanan kirinya, kamu ada masalah apa gitu. Kasih tahu sebelahnya, kamu ada masalah apa? Kok diem aja? Oke, nah, saudara yang kasih Tuhan, saya akan mulai dengan bagian ini. Natal bukan berbicara tentang gemerlap dan kemeriahan sebuah pesta semesta. Ya, jadi Natal itu bukan hanya bicara tentang gemerlap, meriah, pakaian bagus. Tetapi Natal itu bicara tentang kemurahan Tuhan. Bilang sama-sama kemurahan Tuhan. Amin. Yang kedua, Natal itu berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Bilang sama-sama kasih karunia Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, Natal itu berbicara tentang harapan. Katakan harapan. Amin. Mungkin yang datang di sini tadi sempat mikir, aduh Pak, saya datang ke tempat ini, saya buka rekening saya, begitu saya buka info saldo, ternyata info saldonya 0,00. Ada harapan untuk hidup? Bilang sama-sama, ada harapan. Bilang sama-sama, ada harapan. Wah Pak, tadi sebelum datang ke sini, saya waktu naik kendaraan atau naik Grab, saya ditelepon Pak, ditanya, kapan tagihannya dibayar? Halo? Ada yang sedang begitu? Atau Anda bingung, besok makan apa ya? Saudara yang kasih Tuhan, saya malam hari ini membagikan tentang dahsyatnya Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Bilang sama-sama, Tuhan Yesus itu dahsyat. Sekali lagi, Tuhan Yesus dahsyat. Belum semua, Tuhan Yesus dahsyat. Sekali lagi, Tuhan Yesus dahsyat. Yang percaya Tuhan Yesus dahsyat katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara ini kasih Tuhan, mungkin Anda nggak sakit tubuhnya. Tapi tahukah saudara bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Amin. Mungkin tubuhnya nggak sakit. Tapi mungkin jiwanya sakit. Nah, ini seringkali terjadi, banyak orang Kristen saya temui jiwanya sakit. Coba colek kanan kirinya, kamu sakit jiwa enggak? Haleluya. Kenapa saya katakan begini? Contoh sederhana, dalam rumah tangga. Ya, dalam rumah tangga, kalau istri bicara, suami ngegasnya gaspol. Ada bapak-bapak kalau istrinya ngomong sedikit nyolotnya.
Bilang sama-sama, sakit jiwa. Amin. Atau bapak-bapak kalau ngomong ndak mau ngalah. Selalu bilang, aku ini laki-laki, aku ini bapak, aku ini suami, aku ini kepala keluarga, aku kalau ngomong pasti benar. Bilang sama-sama, sakit jiwa. Ya Pak ya? Betul enggak? Seringkali konflik dalam rumah tangga itu karena kita, bukan tubuhnya yang sakit, tapi jiwanya yang sakit. Saya berkata demikian karena saya sama dengan saudara. Kita sama-sama manusia. Katakan amin. Amin. Nah, yang parah saudara, bukan sakit jiwa, tapi sakit rohnya. Pulang dari kerja, suami ditanya sama istrinya. Istri bertanya, "Pak, ada uang beli beras enggak?" Dia jawab apa? Enggak ada. Padahal baru dapat cuan tadi, saudara. Saudara tahu disumputin di mana? Di celana bagian dalam ini. Ditapokkan, saudara. Bohong atau tidak tadi? Bohong. Tapi tidak pernah merasa salah. Itu bukan sakit jiwa, tapi sakit rohnya. Anggap ya? Nangkap saudara? Banyak kita ngajarin anak kita. Karena kemarin habis pinjam sama koperasi, besok belum bisa bayar. Lalu anaknya dikasih tahu, "Nak, nanti kalau ada abang koperasi itu datang, bilang mama tak ada ya." Mamanya betapok di kamar. Din, abang koperasi datang. Buka pintu. "Napa bang?" Anaknya. "Napa bang?" "Mama kau ada." "Tadi mama bilang, mama tak ada. Sekarang mama kau di mana?" "Ada betapok." Anaknya diajari bohong. Sakit apa? Bukan sakit jiwa ini, sakit rohnya. Ngerti kira-kira saudara? Sakit tubuh, Anda bisa ke dokter, bisa sembuh. Kalau masih nggak bisa sembuh, Anda butuh Tuhan Yesus sembuhkan kita. Amin. Sakit jiwa, saya ketemu dengan orang yang sakit jiwa. Dibawa ke dokter bolak-balik masih kencing di celana. Saya sama istri saya pernah ngelayani. Di depan istri saya dia buka celana. Sakit apa? Jiwa. Tapi yang parah adalah sakit rohnya. Saya tidak tahu di tempat ini yang datang, saudara sakit apa. Tapi yang pasti Yesus datang, Alkitab berkata, bukan untuk orang sehat, tapi untuk orang sakit. Katakan amin. Anda percaya Tuhan Yesus datang untuk orang sakit? Anda percaya Tuhan Yesus datang buat saudara? Amin. Malam ini percayalah, saya bawa kabar baik buat saudara. Dulu saya juga orang yang sakit. Tubuh saya, dokter vonis saya, lambung saya ini rusak. 2 tahun lamanya saya bergumul dengan lambung saya. Dan setiap kali saya makan yang ada cabenya, ini cabenya tidak diulek saudara ya. Nasi ketempelan cabai. Itu kalau pakai mikroskop baru ketahuan. Setiap kali saya makan nasi kena cabai, itu saya langsung lari terbirit-birit ke belakang. Itu selama 2 tahun. Saya tidak bisa, lambung saya rusak. Satu ketika, saya harus pelayanan di Sulawesi. Ada orang Sulawesi di sini, angkat tangan. Orang Sulawesi kalau ada. Orang Kalimantan, angkat tangan. Kalau nggak ada orang Kalimantan, berapa? Orang Kalimantan boleh angkat tangan.
Coba lihat orang Kalimantan, tepuk tangan buat orang Kalimantan. Waktu saya pergi, saya naik kapal, saya bayangkan orang Sulawesi suka makan apa, saudaraku? Rica-rica. Itu dagingnya 1,5 kilo, cabenya 2 kilo. Saya bisa bayangin pedesnya. Lalu di atas kapal itu saya bayangkan ini. Wah, kalau tubuh saya sakit, lalu saya bilang Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, maka lambung saya akan bilang begini, gombal. Ya. Saya bilang, saudara percaya Tuhan Yesus penyembuh? Amin. Perut saya gini, gombal. Kenapa? Karena saya sendiri sakit. Hari itu di atas kapal, saya 5 hari di atas kapal. Saya berdoa, saya minta mujizat. Tuhan, aku minta mujizat. Aku percaya Tuhan penyembuh. Engkau mati di atas kayu salib dan firman berkata, oleh bilur-bilurmu aku sudah sembuh. Amin. Hari itu di atas kapal, Tuhan buat mujizat untuk lambung saya. Katakan amin. Singkat cerita, kami tiba di satu kota namanya kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Di kota itu, wah makanannya enak-enak. Ya, begitu kami datang, kami disuguhin makanan yang enak-enak. Ada sagunya. Ya, orang sana bilang bukan kapurung, mereka bilang sinonggi. Sagu dimakan sama dengan kuah, pakai cabai, dikasih jeruk. Enak banget. Kemudian satu lagi ikan tongkol panggang, dikasih bumbu balado. Enak enggak? Enak banget. Masak lagi rica-rica. Jadi dari semua itu enak semua, bercabai semua. Lalu ada satu teman saya, kami pelayanan dengan tim. Biasanya teman saya ini akan nyicipin satu-satu. Dan dia mulai bilang begini, ini kau bisa makan, ini tak bisa makan, tak bisa makan. Dari 6 menu yang bisa dimakan cuma 2. 1 sayur bening, 2 bakwan. Sudah. Yang enak-enak saya tidak bisa makan. Tapi hari itu saya berkata kepada teman saya, sekarang mulai hari ini tugasmu selesai. Dia melotot. Kenapa? Saya sudah sembuh. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Teman saya nggak percaya. Dia liatin saya makan. Biasanya habis makan, saya lari kemana? Ke toilet. Saya makan. Sampai hari ini lambung saya dipulihkan total oleh Tuhan dan lambung saya sudah sehat. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Tapi ada penyakit lain. Tadi tubuh. Sekarang apa? Jiwa. Dalam pernikahan, saya sengaja pakai ilustrasi ini karena saya nggak mau nunjuk satu demi satu. Saya ingin jadikan hidup saya sampel buat saudara. Dalam pernikahan saya kaget, saya pikir menikah dengan istri saya itu saya sudah kenal 100% istri saya. Tapi begitu saya menikah, saya syok dengan istri saya. Ternyata aslinya seperti itu. Tapi saya cuma syok, yang pingsan istri saya, saudara. Saya cuma syok, istri saya pingsan. Hah? Kupikir aku menikah dengan pendeta ini. Rupanya pendekar. Kaget. Kalau kami ngomong berdua, ujung-ujungnya apa? Berantem. Ngomong dikit, ujung-ujungnya apa? Berantem. Bercanda, ujung-ujungnya apa? Berantem. Kenapa? Karena sakit jiwa. Konslet. Saya merasa istri saya perlu bertobat. Istri saya bilang, suami saya harus bertobat. Kalau Anda saksikan tadi lagu yang kita nyanyikan, saya melihat. Dan ini yang saya bagikan di jemaat
Alpha Center. Saya konflik dengan pasangan saya, konflik dan gak enak. Rumah itu kalau terus-menerus berantem enak apa? Enak apa enggak? Enak apa enggak enak? Enggak enak. Makan enggak enak. Tidur enggak enak. Pergi keluar rumah enggak enak. Sampai satu ketika saya tidak tahu bagaimana caranya. Satu ketika saya membaca di Alkitab. Alkitab ini bukain kartu yang membuat hidup saya berubah. Manusia hidup karena firman. Saya mulai baca. Saya baca Alkitab tiap hari. Mungkin Anda bertanya, loh pendeta kok baru ini baca? Ada banyak orang itu baca, tapi tidak menghidupi. Ada banyak orang baca, tapi cuman sambil lalu. Betul apa betul? Betul. Anda datang di sini, ada yang dengar firman, tapi Anda yang dengar firman sambil balas chat. Lagi di mana? Lagi dengar pendeta khotbah, suaranya serak-serak. Iya toh? Sama ada banyak orang baca Alkitab, cuman baca yang penting lewat. Tapi hari itu saya berubah. Saya baca kayak orang lapar. Saya berkata, Tuhan, aku pengen diubah. Ada banyak orang yang terluka karena hidupku. Ada banyak orang yang kecewa karena hidupku. Bahkan mungkin pasanganku, istri yang kau taruh di sisiku, dia juga banyak kecewa dengan hidupku. Dan aku berkata, Tuhan, aku pengen berubah. Saya diubah oleh firman. Saya baca Alkitab tiap hari, saya baca Alkitab tiap hari, saya baca Alkitab tiap hari. Saya dibuka mata saya. Ternyata saya ini suami yang sombong. Ternyata saya ini laki-laki yang sombong. Bapak-bapak, kalau istrimu bilang, Pak, kamu itu sombong. Kira-kira apa yang muncul duluan? Emosi ya, marah. Di awal, sebelum saya diubahkan, istri saya bilang begini sama saya. Dia enggak nyenggol saya. Dia cuman kritik untuk membangun sebenarnya. Dia berkata, Pak, khotbahmu itu biasa. Sakit hati saya, saudara. Saya sekolah Alkitab bertahun-tahun, lu bilang biasa. Karena sombong. Tapi kata-kata istri saya itu membekas di hati saya. Gak ada orang yang paling berani nasihati kita kecuali pasangan kita. Betul apa betul? Bilang sama-sama, thank you Tuhan untuk pasanganku yang luar biasa. 2, 3, thank you Tuhan untuk pasanganku yang luar biasa. Ada di sini bawa istrinya atau suaminya di sini? Tepuk sebelahnya, bilang thank you ya. Ya, coba, thank you ya. Amin. Kalau sebelah suaminya orang jangan diteblek ya. Amin saudara. Dia pasanganmu adalah jodoh terbaik yang diberikan Tuhan, katakan amin. Tapi jujur, kita dengan pasangan kita digencet, betul enggak? Gesekannya kenceng, betul tidak? Bukan pasangan kita yang tidak baik, kita yang tak baik. Bagaimana kita bisa berubah? Kita harus punya firman. Nah, saya ingin bagikan ini kepada saudara. Mungkin ada di antara saudara hari ini, sudah punya pergumulan dalam kesehatan. Anda punya pergumulan dalam keuangan. Anda punya pergumulan, mungkin sakitmu bukan sakit di tubuh, tapi mungkin sakitmu di jiwa, mungkin sakitmu juga di roh. Saya ingin membawa kabar baik buat saudara, bahwa Yesus datang ke dunia ini adalah pertama, untuk membawa
kemurahan. Saya akan mulai dengan bagian ini. Hari ini saya tidak khotbah panjang, saya coba untuk khotbah singkat, tapi bisa dimengerti oleh kita. Natal itu berbicara tentang kemurahan Tuhan. Mari bilang sama-sama kemurahan Tuhan. Iya, saudaraku, di awal sebelum berita Yesus lahir, itu dimulai dengan sebuah kisah. Ada sepasang suami istri dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-5 sampai 7. Ini adalah keluarga hamba Tuhan. Suaminya bernama Imam Sakaria dan istrinya adalah namanya Elisabet. Alkitab berkata begini, keduanya suami istri ini hidupnya benar. Bilang sama-sama hidup benar. Ya, hidup benar. Yang kedua, Alkitab berkata, keduanya adalah orang yang taat kepada Tuhan. Bilang sama-sama, taat kepada Tuhan. Saudara, temukan begini. Kadang kita hidup benar, kita hidup baik, tapi ternyata kita masih ada problem. Keluarga ini, Sakaria dan Elisabet ini sudah lanjut, sudah tua. Dia hidup benar, dia takut akan Tuhan, tapi Alkitab mencatat mereka berdua mandul. Tahu mandul? Enggak punya anak. Sampai tua. Dan ini saya yakin, udah capek berantem. Si istri bilang gini, ini contoh saja, kau itu mandul. Suaminya bilang, kau juga mandul. Tiap hari mereka berantem karena mereka sama-sama. Anda bisa bayangin, problem terbesar dalam pernikahan saya ngalamin, saya bertemu dengan beberapa pasangan-pasangan yang ternyata setelah menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mereka belum punya anak. Sebagian mereka memutuskan untuk apa? Cerai. Sebagian memutuskan untuk apa? Nikah. Apalagi beberapa keluarga yang berkata, harus ada penerus turunan. Tapi saya membawa kabar sukacita. Hari itu datanglah firman Tuhan kepada kedua orang ini. Khususnya dimulai Bapak Sakaria. Malaikat Tuhan datang kepada Sakaria dan berkata, hai Sakaria, doamu sudah dijawab. Sakaria kaget, saudara. Karena pada waktu itu 400 tahun lebih tidak pernah ada penglihatan, tidak pernah lagi ada malaikat datang. Itu kali pertama malaikat datang kepada yang namanya Sakaria, dan Sakaria begitu kaget karena malaikat itu berkata, doamu dijawab Tuhan. Istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu harus menamakan dia Yohanes. Perhatikan, sudah lanjut usia. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, kalau ada kemurahan Tuhan, kalau ada kemurahan Tuhan, dengarkan saya baik-baik. Kalau ada kemurahan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Anda sudah tua dan dokter berkata, tidak mungkin bisa punya anak. Tapi kalau ada kemurahan Tuhan, saudara tetap bisa punya anak yang percaya. Katakan amin. Saya bangga, di pelayanan kami ada satu bapak, ini sama Antok sama Eva. Boleh angkat tangan Antok sama Eva. Ini 5 tahun tidak punya anak. Betul ya Tok? 5 tahun enggak punya anak. Kemurahan Tuhan datang kepada Antok dan Eva. Tepat di hari ulang tahun istrinya, anaknya lahir. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Amin. Amin. Kalau Tuhan sudah buka kemurahannya, apapun bisa terjadi. Katakan amin. Hari ini bisa terjadi. Saya berkata karena kemurahan Tuhan. Kami dengan jemaat berdoa, Tuhan kami minta Jumat
dan Sabtu 16-17 Desember 2022 tidak hujan. Anda lihat 2 hari ini no rain, tidak ada hujan. Katakan amin. Semua karena apa? Semua karena apa? Kemurahan Tuhan. Saya percayakan kemurahan Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi saudara. Saya tidak tahu saudara punya hopeless di mana. Anda sedang tidak punya harapan di mana. Saya ingin berkata kepada Anda, hari ini juga Tuhan akan buka kemurahannya datang dalam hidup saudara. Katakan amin. Dia sanggup lakukan. Amin. Yang tidak mungkin sekalipun bisa dilakukan. Saya dengan Ibu Gembala, dengan istri saya datang ke tempat ini dengan berlinang air mata. Kenapa? Saya nggak yakin saya bisa lakukan ini. Dan saya berkata, ini bukan tentang kami, ini tentang Dia yang punya kemurahan. Katakan amin. Amin. Saya orang kecil. Kami bukan jemaat besar. Tapi kalau ini bisa terjadi, semua karena kemurahan Tuhan yang besar. Katakan amin. Hari ini saya mau beritahu, saudara juga bisa terima kemurahan Tuhan. Sekarang yang kedua. Natal itu bicara tentang kasih karunia. Bilang sama-sama kasih karunia. Iya. Alkitab mencatat di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-34. Malaikat Tuhan datang kepada Maria dan berkata kepada Maria, Maria, kamu mendapat kasih karunia dari Tuhan. Dikatakan kamu akan mengandung dan melahirkan juru selamat. Lalu Maria berkata, mana mungkin? Tulisan Alkitab dikata begini, aku belum bersuami. Ya, mana mungkin? Aku belum bersuami. Maksudnya begini, mana mungkin? Dengarkan saya baik-baik. Ini sisi lain yang Anda bisa lihat dari Natal. Pulanglah dari tempat ini, engkau punya harapan, ya. Engkau mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Maksudnya Hana berkata begini, mana mungkin tanpa persetubuhan seorang wanita bisa mengandung. Saya ulangi, mana mungkin tanpa persetubuhan seorang wanita bisa mengandung? Bisa apa tidak? Bisa, secara medis bisa apa tidak? Tanpa persetubuhan, bukan begini, bukan tanpa laki-laki, bukan tanpa suami. Kadang-kadang orang bisa mengandung tanpa suami ya. Tapi saya mau bilang begini, mungkinkah tanpa persetubuhan seorang wanita bisa mengandung? Gak mungkin. Tapi yang mau terjadi dengan Maria, bisa. Kalau apa? Kalau ada kasih karunia. Lalu siapa? Siapa yang mengisi? Siapa yang membuahi rahimnya? Roh Kudus akan menaungi kamu, kata malaikat kepada Maria. Jadi sudah perhatikan yang kedua, Natal itu berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Jadi gini, apapun itu bisa terjadi dalam hidup saudara jika Anda mendapat kasih karunia. Amin. 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 Ada seorang ibu di pelayanan kami. Saya kaget karena ketika saya menerjemahkan, ada hamba Tuhan dari luar negeri datang ke tempat kami. Dia tumpangi tangan dan dia berkata, next year, tahun depan, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Saya pendetanya shock. Kenapa? Karena mereka sedang berpisah dengan suaminya. Macam mana? Tapi dengar, kalau ada kasih karunia Tuhan, Tuhan bisa buat mujizat, katakan amin.
Lalu beberapa bulan kemudian saya dikabari ibu yang dinubuatkan ini sedang mengandung. Dan ternyata hubungannya dengan suaminya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Kalau Tuhan itu berkasih karunia kepada saudara, saudara lagi berantem dengan siapapun, engkau bisa dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Bahkan Alkitab berkata, musuh orang itu pun didamaikan. Amin. 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 Saya ingin berkata kepada saudara, kita butuh kasih karunia Tuhan. Amin. Kita butuh kasih karunia Tuhan dalam keluarga kita, dalam pernikahan kita, dalam usaha kita. Amin. Tuhan tidak lihat masa lalu kita. No. Saudara, jangan samakan Tuhan dengan manusia. Manusia itu kalau kecewa sama kita, dia bilang apa? Gua inget dosa lu sampai 7 turunan. Bener enggak? Saya ketemu seorang oma. Oma ini sudah stroke, sudah lumpuh, tapi masih dendam sama orang yang mengecewakan. Saya tidak akan lupa. Padahal sudah tidak bisa apa-apa. Tapi kalau Tuhan, dulu kita jahat, tapi kita bertobat, Tuhan ampuni kita. Amin saudara. Amin. Anda lihat banyak orang berdosa, tapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia peluk sama Tuhan. Saya tidak tahu dosamu apa. Saya tidak tahu kejahatanmu apa. Dengarkan baik-baik. Tuhan sayang sama saudara. Katakan amin. Amin. Tuhan gak benci saudara. Tuhan itu mungkin benci dosamu, tapi kalau engkau mau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni aku, Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Katakan amin. Sudah percaya akan kasih karunia Tuhan? Lihat, keluargamu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Keluarga saya cerita sama istri saya. Kami suka ngomong berdua. Kita enak sekarang ya. Saya kadang-kadang bercanda dengan istri saya sambil tendang-tendangan. Bukan tendang marah. Kami merasakan Tuhan membuat rumah kami penuh dengan sukacita. Kenapa? Kami mendapat kasih karunia dari Tuhan. Amin. Amin. Dulunya kalau bercanda dikit marah. Ya. Kita ngomong sedikit emosi. Bukan emosi lagi, emosi. Ya. Tapi ketika kasih karunia Tuhan turun, kami dipulihkan. Yang terakhir, janji terakhir ini. Yang ketiga, Natal itu berbicara tentang harapan. Katakan sama-sama, ada harapan. Sekali lagi, ada harapan. Amin. Satu ketika, saudaraku, di dalam Yohanes 1 ayat 46. Ini kita baca ya. Kita baca ayat ini sama-sama. Yohanes 1 ayat yang ke-46. Sama-sama dibaca. 2, 3. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudaraku, Nazaret itu satu daerah yang gak ada baiknya, gak terkenal, gak ada orang yang tahu. Sampai Natanael ini siapa? Natanael ini adalah tokoh terpelajar. Dia adalah ahli Taurat yang sangat cerdas. Jadi waktu dia bilang, mungkinkah? Itu dia bukan asal ngomong, tapi dia sudah mempelajari. Ya, dia sudah menemukan bukti sejarah otentiknya. Bahkan dia sudah menyelidiki dengan baik bahwa secara keilmuan, dengarkan ini baik-baik. Kadang dalam hidup kita secara keilmuan mana bisa. Lu berhasil tuh enggak mungkin. Lu sudah tua, kekuatanmu enggak ada, modalmu sudah habis, duit tidak ada. Mana mungkin bisa berhasil? Itu secara keilmuan. Secara keilmuan Nazaret itu, ya,
Tidak ada sesuatu, tidak mungkin ada sesuatu yang baik. Tapi yang menarik, catat baik-baik. Tuhan itu membuat Nazaret jadi tempat di mana Tuhan Yesus pernah tinggal di sana. Nazaret itu sekarang menjadi terkenal. Kenapa? Karena Yesus pernah tinggal di sana. Katakan amin. Amin. Indonesia heboh karena Indonesia punya presiden yang luar biasa. Tepuk tangan buat Indonesia. Bangga? Bangga jadi orang Indonesia sekarang, amin. Kalau Yesus tinggal di rumahmu, katakan amin. Nazaret bisa terkenal. Amin. Nazaret bisa terkenal. Ya, Nazaret berubah menjadi satu daerah yang terkenal karena juru selamat itu pernah ada di sana. Perhatikan yang ketiga, yang terakhir. Natal itu berbicara tentang harapan dari Tuhan. Realita dan keilmuan bisa berkata apa saja. Satu ketika di bulan-bulan begini, dokter bilang istri saya dinyatakan ada tumor payudara. Itu 10 tahun yang lalu. Ya mam, anak istriku ya. 10 tahun yang lalu. Setelah dokter berkata ada tumor, istri saya yang ceria, istri saya yang bersemangat, tiba-tiba menjadi seorang wanita yang pendiam di rumah. Diam. Kami cuma bisa teriak sama Tuhan. Dia ngunci kamar. Saya dengan anak-anak, kalau jalan tidak berani kenceng-kenceng. Saya tinggal di sorga. Maksudnya rumah saya itu 2 lantai. Jadi saya tinggal di sorga, di atas. Karena lantainya dari papan. Lantainya dari papan. Jadi kalau jalan itu bunyi tak tuk. Persis derap langkah kaki Tuhan ketika menginjak Taman Firdaus. Ketika istri saya sakit, kami semua kalau jalan itu jadi jungkat-jungkit gini. Gak berani. Kami gak pengen melukai hati. Tapi satu ketika dokter berkata begini, harus dibiopsi, dicek ganas apa tidak. Istri saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kami masih punya plan satu lagi tanggal 16 Desember di Ketapang Tuhan. Minta kemurahan-Mu. Istri saya dapat jawaban. Tidak ganas, ini jinak. Sebelum dokter ngasih surat, Tuhan sudah bilang tidak ganas. Waktu dokter kasih hasilnya, sampai dokter Linardi buka hasilnya itu teriak, saudara. Dokter Linardi itu membuka surat itu dengan berkata begini, ini dokternya, puji Tuhan. Kenapa dok? Jinak. Wow. Dan kami tanya, apa yang kami mesti lakukan? Bisa operasi atau kamu tunggu 3 bulan yang akan datang? Cek kembali. Oh baik dok, tunggu 3 bulan. Sampai di rumah belum sukacita, masih diem lagi saudara. Tapi satu momen, tiba-tiba istri saya bertanya begini, Pak, kalau aku operasi gimana? Tidak apa-apa. Lebih baik sekarang kita sudah terlambat. Dan Tuhan buat mujizat yang begitu ajaib ketika kami berangkat mendadak tanpa persiapan, kami berangkat ke Surabaya untuk antar istri saya. Sudah catat baik-baik. Ketika istri saya habis operasi, sampai hari ini, dengarkan baik-baik, habis operasi, apa kata istri saya? Istri saya tidak pernah merasa sakit habis operasi. Kasih tepuk tangan. Istri saya tidak merasakan
nyerinya nggak ada, bekas sayatan nggak ada. Sampai hari Anda bisa tanya, dia tidak tahu rasanya apa. Biasa saja. Apa yang membuat itu terjadi? Ada harapan di dalam Tuhan. Katakan amin. 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 Nah, malam ini mari kita gunakan momen yang baik ini. Amin, saudaraku. Saya undang tim musik boleh tampil ke depan. Saya ingin setiap saudara gunakan momen ini. Mungkin ada di antara saudara yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Anda mungkin sedang dalam tidak ada harapan. Bisnisku, keluargaku, anak-anakku, tidak ada harapan. Tapi malam ini saya mau berkata, ada harapan. Kalau sudah mengundang Tuhan, tinggal mari kita pejamkan mata dan kita nyanyikan sama-sama.